Oleh karenanya kalau persidangan hari ini yang seharusnya membacakan gugatan atau memeriksa kelengkapan gugatan, namun berhubung Gibran itu mengirim pengacara negara, maka kuasa dari penggugat itu menyatakan keberatan itu. Gugatan Anda itu gugatan pribadi, bukan negara. Di situ kan ada Profesor Dr. Uto Habusibuan, di situ ada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan banyak guru-guru besar lain ya. Kenapa tidak memberi nasihat begitu loh? Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini memang tidak kredibel. Pemerintahan ini memang susah dipercaya dan pemerintahan ini dikelola oleh orang-orang yang tidak bermutu. Gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta dan yang menarik ini ya, penggugatnya itu duanya alumni UGM asli. Saya katakan bukan asli, tapi asli. Kalau Pak Jokowi kan hanya asli saja. Kalau ini asli begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah pada hari ini kita menyempatkan waktu update tentang berita hari ini di PN Jakarta Pusat. Tadi siang sedianya harusnya ada sidang satu perkara gugatan yang digugat oleh warga sipil kepada Wakil Presiden ya Gibran Rakabuming Raka soal ijazahnya. Nah ini ijazah SMP atau SMA ya. Namun akhirnya tadi ditunda sidangnya karena dari pihak Gibran tadi yang ditunjuk untuk jadi pengacaranya adalah pengacara negara, sehingga pihak penggugat tidak sependapat karena ini gugatan pribadi, kira-kira begitu. Ya. Dan sudah bersama kita ada Dr. Muhammad Taufik SHMH. Saya pikir beliau juga konsen dalam perkara ini, khususnya soal ijazah, baik ijazah Pak Jokowi maupun ijazahnya Gibran. Nah, kita ingin minta tanggapannya. Silakan Dr. Muhammad Taufik untuk menanggapi update yang terbaru pada hari ini. Ya, hari ini mungkin dan hari-hari kemarin sudah mulai orang tidak takut lagi menggugat yang namanya Jokowi. Kalau ketika Jokowi berkuasa dari tahun 2014, dilanjutkan 2019, dan kemudian 2019-2024 sebenarnya isu tentang ijazah itu sudah mengemuka. Ya, terbukti tahun 2022 Sugi Nur Harjo atau Gus Nur dan kemudian Bambang Tri diadili ya, dan semua sepakat sampai hari ini meskipun mereka divonis 6 tahun akhirnya turun 4 tahun dan kemudian dapat pembebasan bersyarat. Kalau Gus Nur itu dibebaskan 22 April 2025, sementara Bambang Tri itu dibebaskan sekitar tanggal 5 Agustus begitu ya. Tapi saya tidak bercerita itu, saya hanya ingin mengatakan kenapa menggugat ijazah itu baru muncul di Presiden Pak Dr. Andes Insinyur Joko Widodo begitu ya. Ya karena ditemukan banyak kejanggalan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan adanya krisis kepercayaan ya, warga masyarakat terhadap pimpinan negara, khususnya Presiden dan hari ini adalah Wakil Presiden Gibran atau Gibran Rakabuming Raka ya. Nah, kalau saya melihat, pertama kita bicara dulu, ini bukan gugatan tata usaha negara, juga tidak sedang menggugat namanya Wakil Presiden, ya. Oleh karenanya kalau persidangan hari ini yang seharusnya membacakan gugatan atau memeriksa kelengkapan gugatan, namun berhubung Gibran itu mengirim pengacara negara, maka kuasa dari penggugat itu menyatakan keberatan itu. Nah, saya akan mengkorek. Jadi menurut saya negara ini sepertinya dikelola oleh sarjana hukum atau profesor atau dokter hukum, tapi yang tidak kredibel ya. Kita mengambil contoh Yusril itu kemana ketika
tanah Kohot itu diambil alih, kemudian lautnya diambil alih. Yusril kemana ketika adik-adik SMA mahasiswa tukang becak meninggal karena dipukuli polisi, tapi tiba-tiba Yusril ketika kasus demo bilang, itu mereka yang membuat akun itu gentle aja memenuhi panggilan polisi. Jangan lupa Yusril itu 2010 pernah tersangka dalam kasus Sismin Bakum, ya. Ketika dia menjabat Menteri Hukum dan HAM dengan Dirjen Ahunya adalah profesor dari Unpad, ya. Pada saat itu, ya, namanya Profesor Romli Atma Sasmita gitu. Nah, kembali ke persoalan ini, kenapa saya menyebut nama-nama itu? Apakah mereka tidak memberitahu Pak Gibran, gugatan Anda itu gugatan pribadi, bukan negara. Di situ kan ada Profesor Dr. Uto Habusibuan, di situ ada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra dan banyak guru-guru besar lain, ya. Kenapa tidak memberi nasihat begitu loh? Jadi ini menunjukkan bahwa pemerintahan ini memang tidak kredibel. Pemerintahan ini memang susah dipercaya dan pemerintahan ini dikelola oleh orang-orang yang tidak bermutu. Ya, begitu ya, Mas Ahmad. Mas Arief. Mas Arief tanpa Kosinudin begitu ya. Iya, Bro. Iya, Dokter. Tapi kalau secara material gimana, Dokter, melihat isi gugatan ini, Dokter Muhammad Taufik? Apakah ini memungkinkan atau pada akhirnya akan seperti gugatan-gugatan sebelumnya di era mantan Presiden Joko Widodo yang ujung-ujungnya adalah NU? Kalau Dokter Muhammad Taufik melihatnya apa? Ada 3 hal utama ya yang mendasari bahwa gugatan ini nanti akan sama, bahwa gugatan nanti dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan kewenangan pengadilan. Ya, setidaknya kita belajar dari 2 perkara gugatan ijazah Pak Dr. Andes Insinyur Joko Widodo. Kenapa saya mengatakan Dr. Andes Insinyur? Karena belum dibantah begitu, ya kan? Kalau belum dibantah itu berarti benar. Logika hukum itu begitu. Kalau saya bukan nyinyir karena memang ditemukan bukti kalau dia kunjungan ke PT Sritek waktu masih direktur utamanya Pak almarhum Lukminto kan Dr. Andes, dia tidak membantah. Yang insinyur dipertahankan sampai berdarah-darah, itu mengorbankan banyak orang. Oke ya. Pertama kita berkaca dari itu. Kemudian yang kedua, kelemahan utama saya pun menyadari, karena jangan lupa Mas Arief, saya juga mengajukan gugatan dan insya Allah tanggal 16 nanti gugatan saya akan sidangkan. Gugatan saya adalah citizen lawsuit. Apa itu, gugatan, Dokter? Ya, gugatan atas kerugian negara yang diakibatkan negara membiarkan. Jadi isu ijazah ini kan dibiarkan negara sampai ada warga negara ditahan, warga negara ditangkap, warga negara diperiksa, ya. Termasuk Anda kan pernah diperiksa kan? Ya. Betul. Tetapi negara tidak kunjung menyelesaikan. Karena ini dulu yang dikatakan Mendikbud UGM. Nah, makanya kita mengatakan jadi alasannya itu pembiaran. Jadi negara membiarkan, maka yang saya gugat adalah Kapolri, yang saya gugat Rektor UGM, Wakil Rektor 2 UGM sebagai institusi, ya, itu kesemuanya kami gugat begitu. Nah, oke. Kembali kepada problematika, gugatan privat itu kan luwes, tapi gugatan CLS lebih luwes karena tidak perlu kita membuktikan. Negara yang membuktikan, seperti pembuktian terbalik begitu kalau citizen lawsuit itu. Nah, kembali gugatan yang diajukan yang hari ini ditunda karena para kuasa hukum dari Gibran itu tidak memiliki legal standing. Saya mengatakan kelemahan utama dari gugatan ini adalah pengadilan kita masih berpendapat kalau menggugat itu harus membuktikan, padahal enggak. Di dalam hukum acara kita, HIR, ya, atau RBG, itu negara itu juga harus membuktikan. Sama halnya kalau saya menggugat bank, bahwa bank mengatakan seseorang itu nunggak bayaran. Ya. Kan bukan bank ngomong, bukan hukum mengatakan itu penggugat yang membuktikan. Lah kalau banknya tidak membuktikan berarti kan benar gugatan itu. Jadi logika itu nggak nyambung. Nah,
Jadi kendala utama itu satu itu bentuknya formal, ya formal itu ya kita harus memiliki bukti-bukti, kan tidak mungkin, kelemahan utamanya kan warga kan tidak mungkin punya ijazahnya Gibran, ya. Iya, betul. Kemudian yang kedua, hakim-hakim kita itu masih berpandangan hukum positif. Hukum positif itu ya pokoknya kalau saya menggugat saya membuktikan, dan paling gampang nanti pendekatannya bahwa gugatan tidak dapat diterima biar dia tidak mikir. Yang ketiga, nah ini yang paling berbahaya, membuktikan kekuatan politik Jokowi itu masih kuat. Ya, buktinya Pak Prabowo tidak bisa ganti Kapolri. Pak Prabowo tidak bisa mencopot Jaksa Agung yang hari ini teler, tidak bisa mengeksekusi Sylvester Mautina. Matutina apa Mautina itu? Matutina. Kalau saya lebih cocok Mautina, maut tuh nyatanya Kajagung aja takut tuh maut itu ya. Bukan bukan direktur, bukan menteri, bukan pejabat, tapi negara tidak bisa mengeksekusi. Nah, yang ketiga tadi kendala politik campur tangan Jokowi itu yang membuat hakim-hakim, terutama hakim daerah, hakim kelas 1, hakim tingkat 1 itu pasti berpikir, wah kalau nanti saya mengabulkan, saya tidak naik pangkat. Padahal saya juga mimpi naik jadi hakim tinggi, saya mimpi bisa beli Harley Davidson misalnya begitu. Nah, nanti kalau saya nggak jadi hakim tinggi, nggak jadi hakim agung, nggak bisa ini itu dok. Jadi itu 3 kendala itu ya. Satu, pembuktian itu harus secara formal, kita yang membuktikan. Yang kedua, hakim kita itu berpaham positivisme, dia tidak melihat keadilan itu di luar, keadilan itu hanya apa kata buku, apa kata undang-undang. Dan yang ketiga, masih kuatnya kekuasaan politik di tangan Bapak Dr. Andes Insinyur Joko Widodo. Begitu Mas Arief. Oke, artinya kalau dari 3 analisis itu akan apa namanya ya, kemungkinan besar akan NO nanti ke depannya ya, Dr. Ya, Muhammad kemungkinan besar tidak akan dapat diterima begitu. Dan ini menurut saya tadi yang ketiga tadi, kedua dan ketiga, bahwa hakim kita positivisme, hakim itu tidak pernah berpikir bahwa harus meninggalkan legacy, harus ada warisan yang bagus bagi dunia hukum, bahwa dia boleh out of the box. Out of the box itu apa? Untuk menemukan keadilan, boleh mengalahkan kepastian hukum, karena demi keadilan. Artinya negara, ketika orang menuntut negara, maka hakim harus memberikan kesempatan yang luas kepada warga negara sampai pembuktian. Kalau ini kan cari aman, itu cari aman aja, belum sampai pembuktian, dia hanya menggunakan kompetensi absolut atau kewenangan mutlak bahwa pengadilan ini tidak berwenang. Begitu. Nanti akan ngomong, wah ini dibuktikannya ditun. Hampir semua begitu. Digugat ditun juga sama. Digugat ditun dibilang gugatannya di pengadilan umum begitu. Itu tiga kendala tadi yang menyebabkan satu, sulitnya masyarakat memperoleh akses keadilan. Yang kedua, keadilan itu mahal. Belum sampai menemukan keadilan, orangnya sudah hati-hati karena mereka mendapat lawan yang tangguh. Semuanya dokter, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismond Sianipar, dan Dr. Tifa yang menurut saya dinilai orang pemberani. Tapi ya saya dinilai orang pemberani, tapi 3 dokter itu lebih berani, mereka itu lebih gila begitu. Tanda petik ya. Gilanya orang berilmu, bukan gilanya orang yang sedang mencari-cari ijazah begitu ya. Oke. Dr. Muhammad Taufik, tadi sempat Dr. Muhammad Taufik menyinggung soal gugatannya Dr. Muhammad Taufik sendiri ya. Itu akan diajukan di mana dan siapa yang menjadi penggugatnya Dr. Muhammad Taufik? Oke, gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Surakarta, dan yang menarik ini, penggugatnya itu duanya alumni UGM asli. Saya katakan bukan asli, tapi asli. Kalau Pak Jokowi kan hanya asli saja. Kalau ini asli begitu ya. Asli, dan ini UGM beneran. Yang satu namanya Taufan ya. Taufan Hakim, itu mahasiswa manajemen Universitas Gadjah Mada, dan yang satu Bangun Satoto ya. Itu juga mahasiswa Universitas
Gajah Mada. Ini Gajah Mada yang punya ijazah. Nah, trik saya sebenarnya ini tuh untuk mengakali gugatan yang DPN yang ditolak, gugatan yang TUN ditolak, dan gugatan kami dulu ditolak. Apa? Biar saya bisa membuktikan lebih dulu, nggak usah nunggu hukum acara. Saya nanti akan buktikan. Ini loh 2 orang alumni IGM yang benar-benar gugat itu punya ijazah. Di awal sidang sudah saya tunjukkan. Begitu Mas Sarip. Perbedaannya di situ. Ya. Oke, dan itu akan mulai disindangkan kapan, Dr. Muhammad Taufik? Nanti sekalian kita akan update. Oke, nanti harus ada acara geruduk Pengadilan Negeri Surakarta. 1 minggu lagi, tanggal 16 hari Selasa. Oke, benar, 1 minggu lagi ya. Iya, teman-teman, ini berarti menarik ya. Jadi menarik. Dan ini menariknya kan tidak pernah ada orang berani gugat polisi. Ini Kapolrinya saya gugat. Jadi Kapolrinya kita turut gugat. Kenapa Kapolrinya bukan turut? Memang pihak tergugat. Kenapa digugat? Karena kan pernah menyita ijazah Pak Jokowi sebagai pernyataan Direktur Tirpidum Tindak Pidana Umum Brigjen siapa itu namanya? Juandani itu yang mengatakan menyita, tapi Bang Rizky menyatakan menyita asli, sementara Polda Metro menyita fotokopi. Nah, saya nggak ngerti yang disita itu fotokopinya untuk membuat ijazah atau fotokopi ijazah, kan begitu. Kalau fotokopi membuat ijazah kan berarti mesin fotokopi, kan begitu yang disita. Iya. Mungkin yang paling mudah menyita mesin fotokopi, mungkin yang paling mudah itu. Oke, Dr. Muhammad Taufik, ini menarik ya. Jadi artinya sampai dengan hari ini gugatan itu ada di mana-mana ya, Dokter ya. Di Jakarta ada gugatan soal ijazahnya Gibran hari ini, di Polda DIY kan masih ada itu gugatannya Bang Rismond dan kawan-kawan. Masih, di Solo juga. Dan kita belum tahu karena Polda DIY kan lucu. Ada orang yang membobol situs penjudi ditangkap, tapi operator judinya katanya DPO ngelapor ini demit apa setan begitu. Iya. Ya, itulah hukum kita. Makanya tadi menarik juga Dr. Muhammad Taufik menggugat juga Kapolri, dan mudah-mudahan ini juga menjadi salah satu agenda reshuffle ya. Dr. Muhammad Taufik, hari ini kan ada isu soal reshuffle yang memang nanti secara resmi mungkin hari Rabu ya, tapi hari ini nama-namanya sudah keluar. Setidaknya ada Bu Sri Mulyani, kemudian ada Budi Ari, ada Budi Gunawan, yang itu Menteri Kehutanan yang kumpul sama pembalap termasuk di reshuffle apa enggak itu? Belum ada infonya, Dokter. Yang ada Kementerian Olahraga, kemudian ada satu lagi soal Kementerian Ketenagakerjaan ya. Oh ya, yang kemarin bermasalah itu ya. Iya. Dito, kalau Menporanya kan Dito Aryo Tejo. Betul. Iya, itu juga termasuk di reshuffle. Itu ada salah satu yang naik itu kawan saya akrab itu, Ferry Juliantoro itu kawan saya itu. Ferry Juliantoro itu teman saya akrab itu. Iya. Iya, dia nanti akan menggantikan Budi Ari. Ya mudah-mudahan dia tidak lupa, tapi kalau lupa juga nggak apa-apa deh. Iya. Dan mudah-mudahan bisa menutup judi online yang hari ini menjadi isu nasional yang nggak berkesudahan. Baik, terakhir Dr. Muhammad Taufik, apa yang bukankah itu menterinya? Ya, apa tuh? Iya. Kan kita lihat isunya kalau judi online itu kan erat dengan Budi Ari yang selama ini menjadi begitu. Makanya diganti Bang Ferry Juliantono, mudah-mudahan bisa menyelesaikan soal judi online gitu loh, Dr. Muhammad Taufik. Tapi judi online itu sekarang di wilayahnya Mutia Hafid dari Golkar. Oh iya. Wilayahnya. Iya. Oke, terakhir Dr. Muhammad Taufik. Terakhir sebagai closing statement, apa yang akan disampaikan soal kasus-kasus dugaan ijazah palsu ini, baik Pak Jokowi maupun dugaannya Pak Gibran yang saat ini sedang hangat lagi. Ya, closing statement saya sederhana. Pertama, saya minta kepada penyelenggara negara. Jadi penyelenggara negara itu ya, pertama itu Kapolri, ya, kemudian Jaksa Agung, ya,
kemudian Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ya, Kemenristek Dikti, dan ya pokoknya negara aja. Simpel aja permintaan saya. Ini Pak Jokowi ini sudah maghrib. Kalian kalau tetap mempertahankan melindungi Pak Jokowi itu sama dengan kalian menentang undang-undang tentang anti KKN. Jangan lupa korupsi, kolusi, nepotisme itu undang-undangnya belum dicabut. Ya, itu undang-undang yang pertama dibentuk setelah reformasi. Jadi ketika Pak Harto mengatakan mundur 21 Mei 1998, undang-undang itu dibentuk. Ya, termasuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara, di mana saat itu kepala lembaganya itu dijabat oleh orang Solo, jangan lupa Muhammad Yusuf Shakir pada saat itu. Maka saya hanya akan minta kompromilah dengan keadaan, kompromilah dengan keadilan. Ya, kalau Anda tetap ingin mempertahankan legitimasi, tetap berlindung pada Pak Jokowi, itu kalian, yang saya takutkan kalian nanti di reshuffle masyarakat. Dan terakhir, kalau kalian di reshuffle malaikat, itu kan mengerikan. Belum tobat sudah di reshuffle malaikat. Jadi, mulai sekarang berpihaklah pada keadilan masyarakat, berpihaklah pada kebenaran, berpihaklah pada orang-orang yang kalian dolimi. Bayangkan ya, sekarang ini banyak orang bunuh diri karena nggak bisa makan, banyak itu. Bahkan pemain sinetron aja yang bunuh diri ada. Nah, Betul, jadi betul. ya, yang terakhir buat kalian penegak hukum, apakah jaksa, polisi, KPK, berlindunglah kalian di bawah sumpah. Jadi seorang polisi, seorang jaksa, seorang hakim itu ketika melakukan tindakan hukum, dia selalu mengatakan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau Anda tidak menjalankan prinsip demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, ya Anda akan menjadi bagian dari yang hari demi hari ijazah itu kan digugat di mana-mana, bahkan yang terbaru, kalau di Jakarta hari ini baru, nanti ada baru lagi gugatan saya di Pengadilan Negeri Surakarta, yang saya minta kawan-kawan geruduk Pengadilan Surakarta. Terakhir saya minta kepada hakim, menjadilah hakim yang berwawasan progresif. Aliran hukum itu ada 3, hukum positif, hukum progresif, hukum responsif. Yang saya tuntut progresif. Apa hukum progresif? Hukum progresif itu berpijak keadilan. Keadilan itu menurut apa kata masyarakat. Keadilan itu menurut apa kata orang-orang yang tidak punya ilmu pengetahuan hukum, tidak punya akses dengan polisi, dengan jaksa, dengan hakim. Salam akal waras, tetap merdeka. Jangan lupa di Langkah update. Ya, dan betul. Dan juga akan tayang di Universitas Akal Waras channel saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dr. Muhammad Taufik. Jangan lupa subscribe channelnya Dr. Muhammad Taufik ya, yang sering live di pagi-pagi saat bersepeda. Iya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.